Halo semuanya, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran, jika kita perhatikan pada gambar berikut ini adalah garis yang hijau ini ya. Jadi garis yang hijau ini kalau kita perhatikan dia tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, jadi garis singgung lingkaran tuh harus garis yang tegak lurus dengan jari-jari. Kemudian untuk garis singgung lingkaran ini sendiri ya, biasanya secara umum bentuknya kan bisa seperti ini ya. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau bisa juga bentuknya dalam Y sama dengan MX plus C. Nah, persamaan garis inilah yang akan kita cari nanti. Untuk mencarinya tergantung dari apa yang diketahui. Jadi bisa saja yang diketahui nanti itu ada gradiennya. Gradien ini berarti kemiringan ya, atau biasanya kita simbolkan dengan M. Kemudian bisa saja titik singgungnya. Titik singgung yang ada pada lingkaran ini. Kita misalkan titik ini sebagai titik X1, X1, Y1. Nah, kita coba yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi jika diketahui gradiennya. Jika diketahui gradien atau M-nya, seperti yang kita ketahui lingkaran di sini dibagi jadi dua ya. Maksudnya pusatnya, berdasarkan pusatnya itu ada yang 0,0 dan ada yang pusatnya A, B. Untuk yang pusatnya 0,0, ketika kita akan mencari persamaan garis singgung lingkarannya, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan MX ya, plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian untuk yang pusatnya A, B, kita bisa gunakan rumus Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba beberapa contoh soal ya. Oke, kita coba contoh soalnya. Nah, misalnya di sini ada persamaan lingkaran ya. Jadi kita disuruh tentukan ya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran tuh biasanya disingkatnya PGSL ya. Pada lingkaran berikut ya, pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 ya. Jika diketahui, nah yang pertama itu yang diketahui adalah gradiennya ya. Yang diketahui gradiennya 2. Kemudian yang B itu sejajar dengan garisnya ini persamaannya 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu tegak lurus dengan garis sama ya, 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Nah, kita coba dari yang A dulu ya. Seperti yang kita ketahui persamaan lingkaran ini X kuadrat plus Y kuadrat ya sama dengan 9. Kita tahu kalau lingkaran ini punya pusat ya. Jadi dia punya titik pusat itu 0,0 ya. Jadi dia punya pusat 0,0. Kemudian jari-jarinya itu ini kan 9 ini R kuadrat ya. Berarti jari-jarinya akar 9 atau 3. Jadi kita sudah tentukan pusat dan jari-jarinya.
Kita tentukan pusat dan jari-jarinya. Setelah itu, karena pusatnya 0,0, berarti untuk mencari persamaan garis singgung lingkarannya, kita gunakan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, yang harus kita ganti di sini adalah nilai M dan nilai R-nya. Nilai M-nya berapa? Nilai M-nya, nah ini yang A kebetulan gradiennya 2. Berarti langsung nih, berarti M-nya sama dengan 2. Kita tuliskan ya, Y sama dengan 2X plus minus, R-nya tadi berapa? R-nya 3, akar 1 plus 3 kuadrat. M-nya bukan 3 ya, M-nya 2 ya, 2 kuadrat. Berarti Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 1 ditambah 2 kuadrat itu berapa? 4. Berarti Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Ya. Nah, plus minus di sini artinya dia punya dua kemungkinan persamaan garis singgung. Jadi bisa Y sama dengan 2X plus 3 akar 5. Atau bisa juga Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Oke, ini pembahasan untuk yang A. Kemudian yang B ya, yang B masih sama, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 ya. Berarti masih sama ya, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 3. Sekarang sejajar ya, sejajar dengan garis L sama dengan 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, kalau atau pernah kita belajar di SMP nih ya, kedudukan garis. Kalau dia sejajar ya, berarti M1 sama dengan M2. Nah, bagaimana cara kita mencari gradien kalau persamaan garisnya 4X min 3Y plus 12? Nah, jadi bisa, cara pertama kalian bisa ubah persamaan garis ini ya. Persamaan garis ini menjadi Y sama dengan ya. Atau lebih mudahnya kita bisa cari gradiennya menggunakan rumus min A per B ya. Berarti A itu yang mana? A itu yang ini ya, B itu yang ini, C itu yang ini. Jadi A itu adalah koefisiennya X, B ini adalah koefisiennya Y, C ini adalah konstantanya. Berarti gradiennya kita temukan min A per B, berarti min 4 per min 3 atau 4 per 3. Nah, karena dia sejajar tadi, berarti kan M1 sama dengan M2. Artinya gradiennya sama nih, berarti sama-sama 4 per 3. Selanjutnya kita cari Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat ya. Tinggal kita substitusi M dan R-nya. M-nya kita ganti jadi 4 per 3. Kemudian R-nya tadi 3 ya. R-nya 3. 1 ditambah 4 per 3 dikuadratkan. Berarti jadinya Y sama dengan 4 per 3X plus minus 3 akar 1 plus 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Nah, ini supaya bisa kita jumlahkan berarti harus penyebutnya sama. Ini kita buat 9. Berarti jadinya Y sama dengan 4 per 3X plus minus 3 akar 9 plus 16 per 9. Berarti Y sama dengan 4 per 3X plus minus 3 akar 9 tambah 16 itu 25 per 9. Atau bisa ditulis Y sama dengan 4 per 3X plus minus 3 akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Ini bisa disederhanakan. Berarti jadinya Y sama dengan 4 per 3X plus minus 5. Ya, kalau pengen diubah misalnya supaya tidak ada bentuk pecahan, berarti ini boleh semuanya kita kalikan
3 ya. Berarti jadinya 3Y sama dengan 4X plus minus 15. Nah, berarti persamaannya nanti ini bisa dalam bentuk 3Y sama dengan 4X plus 15, atau bisa juga 3Y sama dengan 4X min 15. Nah, nanti ini tinggal diubah aja, bisa ditulis 4X min 3Y min 15 sama dengan 0, atau bisa ditulis 4X min 3Y plus 15 sama dengan 0. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja yang diminta, apakah dalam bentuk seperti ini ya, seperti 3Y sama dengan ya, atau seperti yang di bawahnya ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Ini pembahasan untuk yang B-nya. Nah, sekarang bedanya sama yang C, sebenarnya kan persamaan garisnya sama nih ya. Sama-sama 4X min 3Y ya, sama-sama 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Cuman di sini garisnya itu tegak lurus. Nah, karena dia tegak lurus, berarti cara mencari gradiennya ya, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Tadi M1-nya kita ketemu berapa? 4/3. Berarti ini kita ganti 4/3 ya, dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1. Ini kan 4/3 nih ya. Kalau kita pindah ke sini berarti jadi berapa? Jadi kebalikannya ya, 3/4. Berarti M2 sama dengan min 3/4. Nah, min 3/4 inilah yang kita substitusi ke sini ya. MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, nanti tinggal dilanjutkan. M-nya kita ganti min 3/4. Kemudian jari-jarinya masih sama 3 ya, karena persamaan lingkarannya masih ini ya. Kemudian 1 plus min 3/4 kuadrat. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya, ketemunya berapa. Oke, ini contoh untuk yang pusatnya 0,0,0. Nah, sekarang bagaimana untuk yang pusatnya A, B. Nah, untuk yang pusatnya A, B, kita bisa simak contoh soalnya di bawah ini ya. Nanti ini silahkan dilanjutkan. Sekarang yang kedua ya, masih sama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ya. Lingkarannya itu persamaannya X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Dan di sini tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis L min 3X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini yang harus kalian perhatikan, untuk yang diketahui gradien itu tidak selalu soalnya langsung seperti ini, langsung seperti yang A. Jadi langsung benar-benar dikasih tahu gradiennya berapa. Tidak semua soal bentuknya seperti itu ya. Ada juga yang bentuknya hanya diketahui apakah garisnya itu sejajar atau tegak lurus. Jadi kita harus cari gradiennya sendiri dengan rumus yang ini tadi ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Karena ini sudah jelas ya, lingkarannya bentuknya kan X min A ya. Kalau kalian ingat ya, persamaan lingkaran ini bentuknya kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini A-nya ya, ini B-nya, kemudian ini R kuadratnya ya. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau lingkaran ini punya pusat min 2,1. Kemudian jari-jarinya adalah akar 4 atau 2. Nah, ini kita udah punya ya. Jadi kita sudah punya pusatnya berapa, kemudian jari-jarinya berapa.
Ingat, pusat ini menjadi A dan B-nya ya. Oke, selanjutnya kita cari gradien. Cari gradien berarti yang kita perhatikan adalah persamaan garis ini. Kita perhatikan persamaan garis ini ya. Tadi ingat kalau persamaan garisnya seperti ini berarti cari gradiennya adalah min A per B. Berarti A-nya ini kan min 3. Berarti min ketemu min jadi plus ya. Atau ditulis aja biar paham ya. Jadi ini min 3 per B-nya 4. Berarti jadinya 3 per 4. Nah, ini gradien untuk yang sejajar. Kita tulis M1. Berarti M2-nya gimana? M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti 3 per 4 dikali M2 sama dengan min 1. Atau M2 sama dengan min 1 kali 4 per 3. Atau M2-nya adalah min 4 per 3. Nah, selanjutnya setelah kita tahu gradiennya min 4 per 3, kita cari ya persamaan garis singgung lingkarannya. Berarti Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar ya 1 plus M kuadrat. Nah, kalau tadi yang disubstitusi hanya nilai M dan R, sekarang ada tambahannya. Kita harus substitusi nilai A dan B, kemudian nilai M ya, dan nilai R-nya. Semuanya sudah ada tadi ya. Tinggal kita substitusi aja. Y min B-nya berapa? B-nya 1 ya, sama dengan M. M-nya berapa tadi? M-nya ini ya, min 4 per 3. Kemudian X min A, A-nya berapa tadi? Min 2, berarti min 2 ya. Plus minus R-nya 2. Akar 1 plus M kuadrat, berarti min 4 per 3 kuadrat. Kita coba selesaikan, berarti Y min 1 sama dengan, ini jangan buru-buru dikali ya, dibiarin aja dulu. Min 4 per 3, X plus 2 plus minus 2 akar 1 plus, nah ini kita kuadratin, min 4 dikuadratin 16, 3 dikuadratin 9. Samain penyebut ya. Y min 1 sama dengan min 4 per 3. X plus 2 plus minus 2 akar, samain penyebut ya, 9 per 16 per 9. Berarti Y min 1 sama dengan min 4 per 3 X plus 2 plus minus 2. 9 tambah 16 ini kan 25. Akar 25 itu 5. Akar 9 itu 3. Nah, supaya enak ngitungnya, ini boleh nih kita ilangin si 3 yang di bawah ini atau si penyebut ini dengan cara kita kalikan 3 semuanya. Berarti jadinya 3Y min 3 sama dengan min 4 X plus 2 plus minus 2 kali 5 ya. Atau 2 kali 5 ini 10 ya. Nanti deh. Berarti ini 3Y min 3 sama dengan, baru deh kita kali, min 4X min 8 plus minus 2 kali 5 itu tadi 10. Nah, ini ya boleh kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini kan bisa dua bentuk nanti ya. Jadi bisa 3Y min 3 sama dengan min 4X min 8 min 10, atau 3Y min 3 sama dengan min 4X min 18, atau yang ini semuanya kita pindahin ke kiri, jadinya 4X plus 3Y min 3 plus 18 sama dengan 0, atau 4X plus 3Y plus 15 sama dengan 0. Nah, ketemu nih persamaannya ini ya. Nah, sekarang yang kedua berarti karena tadi kita sudah ambil yang negatifnya, sekarang kita coba yang positifnya ya. Yang positifnya berarti 3Y min 3 sama dengan min 4X min 8 plus 10. Nah, coba dilanjutkan sendiri ya, nanti ketemunya berapa. Oke, sekian untuk persamaan garis singgung lingkaran. Jika diketahui
gradiennya. Nah, selanjutnya nanti ada part keduanya jika diketahui titik-titik singgungnya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.